Ustaz-ustazah rahimakumullah, kami ucapkan selamat datang dalam acara rapat tahunan dan rapat kerja ketiga periode tahun 2024 sampai tahun 2029 yang diselenggarakan oleh BMD Antartil Kantor Cabang Kecamatan Tanggulangi. Pada hari ini, Sabtu 25 April 2026, bertempat di Resto Kampung Kecil, Sidoarjo. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Biridhoillah. Al-Fatihah. Ustaz-ustazah rahimakumullah, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Khairul Nisa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Allahu la نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد
والله عزيز ذو إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berhubungkan Allah dengan keseluruhan firman-Nya dan Dia yang Maha Agung. Semoga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa menenangkan jiwa, menuntun langkah dan menyinari rapat ini dengan penuh keberkahan. Ustaz-ustazah yang dimuliakan, berikut marilah kita ikuti sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua BMG Akartil Kantor Cabang Kecamatan Tanggulangi, Ustazah Yayu Sri Rahayu SAG MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah wa nasara abdah wa a'azzal bintahu wa hazal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية أما بعد. Yang terhormat Ketua BHQ At-Tartil Kabupaten Sidoarjo, Ustadz Zainul Mustafa SPD, yang sangat saya hormati, segenap jajaran pengurus BHQ At-Tartil Kancap Kecamatan Tanggulangin yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang yang penuh dengan kucuran rahmat Allah ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam rangka rapat tahunan dan rapat kerja ketiga pengurus BMG At-Tartil Kancap Kecamatan Tanggulangin periode 2020
sampai 2029. Pada hari ini Sabtu 25 April 2026 di rumah makan Kampung Kecil Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini biniyatil mukhlasin, niatnya ikhlas semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita niati pertemuan kita kali ini, kita niati ajang silaturahim, sebab kalau kita silaturahim Allah akan membukakan rezeki kepada kita semuanya dan memberikan umur yang barokah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Sallallahu salamuhu senantiasa tercurah keharibaan ihsan teladan sepanjang zaman hamba Allah yang berhias kesabaran dan bermahkotakan kehormatan beliau Nabi kita wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa membaca Al-Quran dan karena beliaulah kita bisa membedakan mana itu barang yang hak dan barang yang batil. Teman-teman, sahabat perjuangan yang sangat saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini tidak satupun yang izin, semuanya hadir ya, dari 24 peserta, dan peserta raker ini tahun ini sementara untuk diperuntukkan semuanya khusus pengurus. Nanti kita lebihkan lagi bagaimana untuk tahun depannya, apa pengurusnya sama kepala DPP-nya, nanti rakernya dibahas ya. Oleh karena itu Ustaz-Ustazah, saya di sini tidak panjang lebar. Alhamdulillah setiap tahun kita sudah bisa melaksanakan dengan istiqomah. Sebab apa? Al-istiqomatu khairun min alfi karonah. Bagaimana cara kita melaksanakan sesuatu agar bisa istiqomah? Nah, ini yang perlu kita fahami bersama. Yang pertama, kalau kita ingin istiqomah, tambahkan ilmu. Di samping menambah ilmu, tambahkan semangat perjuangan. Jangan sampai kita ini berjuang dinodai dengan yang tidak-tidak. Nah, makanya jadi perjuangan ini harus sakit ya lebih dari 40 ya duhai, meskipun capek ya jangan ngomong ya Allah pulang ini capek, tapi jangan bangunkan sholat malam. Insya Allah setiap kali mesti malaikatnya juga ya. Jadi sholat duha, terus sholat malam, terus sholat rawatib dan lain-lain. Jangan sampai kita mau berangkat berjuang siar ya BMT Atarte nali gak sholat rawatib pada duhur wis sholat hari wis gak sholat sunnah rawatib ya itu. Jadi sibukkan ketaatan. Maka kalau kita sibuk walaupun ada orang yang mengajak kejelekan, maka wis lewat mengurusi urusan gue sibuk, pemani ngurusi urusanmu gitu kan ya. Jadi selamat kalau seperti itu. Makanya kita semuanya yang pertama adalah takbir, sabar, ridho, ikhlas ditambahi setunggal, seris, syukur, sabar dikala mentaati perintah Allah. Sholat dengan sing sabar, jangan kesusu. Bukan sholat saja, perkumpulan netrakin sing sabar, jangan kesusu pula. Nah, kok ono sing diundang-undangan ku tak mantuk riyen. Jangan, sing sabar mentaati perintah Allah. Yang kedua itu sabar mengalami musibah ujian. Diparingi musibah wis digawe enjoy mawon ujian ya. Sabar, insya Allah
Allah akan memberikan keistimewaan maru-maru jadi P3K Ustadz Maftuha maru-maru Pak Saiful maru-maru berarti Ustazah Iva maru-maru jadi ngoten ya. Jadi itu buah dari keistiqomahan sehingga Allah mengangkat derajatnya sedikit demi sedikit. Insya Allah tahun ini buatan ada yang susah, wabe bahagia, ya. Masya Allah buatan ada yang melarat, wabe suki, ya. Pokoknya ini sampai ini kosong lagi. Apa malah bersiap ikut setiap hari, Masya Allah ngitung hati. Ini baru kayak guru ngaji. Ulang kadang gumun nih kayak guru ngaji, kok suki-suki gitu kan, Masya Allah. Pokok kula nek ningali guru ngaji niku bolak-balik nggih teng Mekah Madinah. Masya Allah nggih lemu-lemu nggih mulus-mulus glowing wis pokoke sing jalan nggih ngoten nggih wonten mboten enten sing kurang belas. Lah kemarin Pak Amul lemu nomor 1. Alhamdulillah nggih. Oleh karena itu kita berjalan bersama ya. Kalau ada keluhan monggo, misalnya ada sesuatu yang tidak mengenakan monggo jangan tegur dulu ya. Karena apa? Ketua itu tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu dengan anak buah. Kados ngeten iki Masya Allah kula mboten melo-melo nggih. Sing bagian bunga sing pun pinter cerdas nggih. Mboten niku kula niku dienakaken kali teman-teman ini pun niku masih pun pinter-pinternya kan niku kantong begitu Kak Adik sorot belas ya. Ini enten Bu Iva niki sebagai pokja ijen soalnya Bapak Ufran mengundurkan diri ya direncang nih Pak. Mas kula niku Mas mulai 2003 sampai saat ini sampai ketua FKK awal sampai sekarang setia terus Masya Allah. Ngoten niku lho kula derek haji di Balak, haji di sini niku barokah istiqomah Masya Allah. Pak Haji Imron nungkuli ku kabeh ditungguli ya. Oleh karena itu monggo kula selama menjabat di ketua barangkali ada kurang tepake monggo Bu Mul kula dielingaken sebab apa? Sebab ilmu konco niku nggih termasuk memberikan kemajuan ilmu ketua. Barangkali kula salah napa mboten apa-apa jenengan ya. Ustazah ngeten lah. Jadi saya bisa memperbaiki barangkali ada kekeliruannya. Sebab napa manusia itu al-insanu makhlukul khata wa nisyan. Tanggungane salah dan dosa. Makanya nek kula salah jenengan ilmu, nek jenengan salah nggih kula ilmu. Jadi ilmunya. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang penting terakhir pesan saya kalau dapat nikmat disyukuri, kalau diuji singsa. Kalau punya salah minta maaf. Kalau disalahi orang sing legowo lilo ya, memberikan maaf. Jadi orang itu sing legowoan, ojo mangkelan, ojo muring-muringan ya. Nek iki muring-muring gak apa-apa. Rada burian dikurangi. Sing niki kamuan dikurangi. Sing niki buka dikurangi. Sing niki protesnya dikurangi. Ya, oleh karena itu nggih monggo demikian mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Ketua BMK Antari Pusat Sidoarjo Al-Ustaz Zainul Mustafa SPDI serta berkenan untuk membuka acara rapat tahunan dan rapat kerja ketiga pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi
bi ni'matil imani wal islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama al-haditsa kama qala. Yang kami hormati Ustazah Hajah Yayu Sri Rahayu SHG MPD. Amin. Selaku Ketua Yayasan Benti Atatir Kantor Cabang Kecamatan Tanggulangin, segenap asatidz wal ustadzah pengurus Yayasan Benti Atatir Kantor Cabang Kecamatan Tanggulangin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan nikmat Allah, dipertemukan Allah di satu forum, di majelis yang berkah ini dalam rangka rapat tahunan dan rapat kerja yang ketiga pengurus Yayasan Benti Atatir Kantor Cabang Kecamatan Tanggulangin. Mudah-mudahan kerahuan kita semuanya, pertemuan kita di siang hari ini senantiasa menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam moga tetap kita aturaken dhateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi kula panjenengan sedaya tuntunan uswatun hasanah bagi kita semua berupa agama Islam. Asal kalau ustazah rahimakumullah, nek kalau wau pun disampaikan panjang kali lebar, yang tadi ketua Benti Atatir Kantor Cabang Kecamatan Tanggulangin berkenaan dengan satu organisasi kita berjalan atau tidaknya kepengurusan Benti Atatir di Kantor Cabang Kecamatan Tanggulangin ini, program-program kerja yang sudah direncanakan tanpa adanya dukungan panjenengan semuanya selaku pengurus. Oleh karenanya kami harapkan nanti program-program kerja yang direncanakan di tahun 2026 nantinya bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Artinya program kerjanya yang bisa dijangkau, ya tapi angel dijangkau. Yang kedua, diukur dengan kemampuan, termasuk juga kemampuan sajane niki nopo boten melok-melok ya. Artinya kabupaten sudah bidang PGPG, PG Takjim, kemudian ada bidang santunan yatim dan duafa, bidang PHBI dan musabaqah dan seterusnya. Ada beberapa bidang itu yang memang perlu atau wajib untuk diikuti nganut dengan pusat. Salah satunya nopo? Ada bidang teguran atau bidang temu guru Al-Quran. Kalau di pusat setahun pindah insya Allah satu kali. Nek teng kabupaten ketemu ping kali. Nah, kenapa kok saya sampaikan seperti ini? Karena bidang teguran ini biasanya di teguran tingkat kecamatan itu enten yang namanya infak santunan yatim. Lah infak santunan yatim ini yang nantinya akan disampaikan kepada kabupaten dan juga di pusat. Nah, niki beberapa kancat kecamatan ada yang belum memahami. Bahkan ada yang 1 tahun itu ngapunten mboten setor belas. Ya. Jadi mboten seorang niku paham napa mboten ngertos. Jadi tiap teguran panjenengan dari infak itu panjenengan sisihkan
50%-nya untuk di pusat dan kabupaten. Jadi umpama tegurannya itu di tingkat kecamatan, umpama dapat 500.000 dari infak teguran tadi, panjenengan ambil 50%-nya untuk kecamatan, berarti 250.000. Yang 250.000 nanti disetorkan di kabupaten. Lah, kabupaten dipecah lagi 25%, 25%. Jadi dari 250 disetorkan separuhnya ke pusat, yang separuhnya ke kabupaten. Lah, niku untuk memudahkan ketika nanti pencatatan di bendahara, nek saged ya, kalau bisa di tiap kegiatan teguran sesudah infak itu terkumpul langsung panjenengan setorkan. Jadi langsung dimasukkan di keuangan. Oh, teguran ini kecamatan Tanggulanin pada waktu bulan ini dapat sekian. Yang 50% sudah panjenengan ambil. Yang 50 nanti saya bagi di pusat dan kabupaten, langsung dimasukkan. Lah, nantinya di tiap teguran kabupaten atau di teguran pusat seperti yang dilaksanakan di mana itu terakhir Gresik ya. Nah, kan ada santunan. Dari santunan itu nama-nama anak yang disantuni itu kan usulan dari kecamatan. Nah, itu nanti yang akan disantuni diambilkan uang yang sudah panjenengan setorkan tiap bulannya itu. Niki enten sisa dan lebih atau minta lagi. Dari tiap bulannya itu nanti kabupaten yang mengeluarkan. Tapi sih mboten nyuwun malih teng kecamatan mboten. Lah ini ada beberapa dari kecamatan itu mboten stok belas. Tapi nyetor jenenge sing disantuni lah kabupaten ngetokno duit kondi wong kabeh setor. Ya, itu. Jadi mulai dari pusat turun ke kabupaten sampai ke kecamatan. Salah satu bidang yang harus atau yang wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua di bidang PHBI dan musyabakoh. Nah, niki saya sampaikan, insya Allah kalau di kantor cabang Kabupaten Sidoarjo di tahun 2026 ini ada festival Banjari. Ya, berarti mau tidak mau nanti harus diadakan. Kalau di tahun 2027 kemarin di rakernya pusat waktunya MTQ, jadi waktunya MTQ untuk di pusat tahun 2027 lagi masih ada. Ya, karena 2026 ini ada festival Banjari di kantor cabang Kabupaten Sidoarjo. Dan yang terakhir bidang munakosa santri. Ya, bidang munakosa santri kalau tadi pun kalau intip dilung ya wajah-wajah pun insya Allah sudah sesuai, artinya di infak untuk munakosa itu yang wajib 75.000 itu infak peserta, yang 40.500 itu untuk belangko syahadat. Ya, bangku syahadat mulai dari matnya, bangkunya, kemudian untuk tanda tangan dari untuk pusat juga niku sejumlah 4.500. Berarti nek itu 5 ambil 4500 dan 115.500. Nah, terus di tingkat kecamatan apa ya Kak? Niku zat napa Joko gawe panitia. Nah, niku monggo bisa di up sendiri, tapi nggih pun sampai terlalu besar ya. Kenapa kalau terlalu besar? Seakan mungkin bekne barangkali ada buatan terlalu besar, akhirnya iri. Loh, nah kok cek luaran akhirnya gak sampai sama dengan. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya boleh, tapi jangan terlalu besar untuk mengambil atau untuk keperluan atau kebutuhan munakosanya itu. Mungkin untuk konsumsi panitia, ya. Yang 75.000 tadi itu sudah termasuk untuk transport atau untuk tim munakisnya, baik di program atau di materi inti dan materi penunjangnya. Dan satu lagi, insya Allah bulan Juli, informasi ya, bulan Juli besok ada teguran atau pengumpul Quran di tingkat kantor cabang Kabupaten Sidoarjo.
Insya Allah berada di Kecamatan Krian, dan ini nanti akan kita sampaikan undangannya secara resmi di pertemuan rapat bulanan 2 bulan sekali di tingkat kabupaten. Di bulan Juni nanti akan kami edarkan, termasuk untuk minta bantuan kepada santri yang per anak 2.000 rupiah itu nanti ya, singkat besarnya itu. Nah itu nanti akan kami adakan surat secara resmi di bulan Juni nanti pertemuannya. Nah kebetulannya bulan Juli, cuma pertemuannya ya, pertemuan untuk pengurus kabupaten di bulan Juni nanti, undangannya di bulan Juni nanti. Dan yang terakhir ini nanti dari program-program kerja atau rencana program kerja yang sudah panjenengan buat nanti akan disahkan, ya, akan disahkan. Yang mengesahkan itu bukan kabupaten, ya, yang mengesahkan adalah pusat. Diberikan informasi kali ketua pusatnya, kalau mau mengadakan rapat kerja atau rapat kerja pengurus di tingkat kecamatan, tetap surat edarannya itu melalui di kantor pusat. Ya, misalnya Ibu Ayu lah, kamu sana kabupaten DWG, memang betul. Cuma yang mengesahkan nanti hasil program kerjanya memang dari pusat. Jadi kita tunggu suratnya langsung ke pusat. Lah urusan nanti pusat menyuruh atau mendelegasikan sinten, mungkin dari pengurus hariannya di pusat. Kalau pengurus harian pusat atau yang bersangkutan ketua pusatnya tidak bisa hadir, mungkin dialihkan ke ketua kantor cabang kabupaten. Nah, karena kemarin Bu Ayu pun nge-share undangan ke saya, ya kalau saya jangan saya ini, kalau pun diundangnya ya wis gak apa-apa tekanan. Pokoknya menimane suratnya langsung di pusat. Nah, kalau ini satu tanggung suratnya ya pun. Nah, niku yang beberapa informasi yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan kepengurusan kita di BNI Atartil, khususnya bisa diketahui di BNI Atartil kantor cabang Kecamatan Tanggulangin. Dan mudah-mudahan rapat kerja ini nanti mulai awal hingga akhir seluruh program-program kerja yang direncanakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Dan pada saat ini pukul 14.09 secara resmi rapat tahunan dan rapat kerja ketiga pengurus Yayasan BNI Atartil kantor cabang Kecamatan Tanggulangin periode 2024-2029 secara resmi kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la jahlan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la 'asiran illa yassarta wa la hajatan hiya laka ridha min hawaiji dini wa dunya wal akhirah, khususan hajat pengurus BNI Atartil Kecamatan Tanggulangin. Inna wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya bacakan tata tertib rapat kerja pengurus Yayasan BNI Atartil kantor cabang Tanggulangin Sidoarjo pada tanggal 25 April 2026 bertempat di rumah makan
Kampung Kecil Gading Fajar, Candi Sidoarjo. Ketentuan umum Pasal 1. Forum ini bernama Rapat Kerja Pengurus Yayasan Belajar Membaca Al-Quran At-Dakil Kantor Cabang Kecamatan Tanggulangi Sidoarjo, yang selanjutnya untuk memudahkan menyebutkan cukup dengan istilah Rapat Kerja Pengurus. Dalam forum rapat kerja pengurus ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh dari jumlah peserta yang ditentukan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini 100% hadir pengurus semuanya, sejumlah 25 peserta. Keputusan rapat kerja pengurus pasal 9. 1. Semua keputusan didasarkan atas dasar musyawarah dan mufakat. Pada apabila ayat 1 tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan voting atau pemungutan suara. Pengurus Kecamatan Tanggulangi serta untuk semua wilayah kantor cabang yang telah terbentuk dan ter-SK dan semua lembaga yang di bawah naungan bimbingan yayasan yang dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan program-program kerja dan dakwah Yayasan BMK At-Dakil Sekancap Tanggulangi. Nomor 2, apabila ayat 1 tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan voting, bukan ada pemungutan suara. Pemungutan suara ini kalau ada Pemilihan karena ini bukan pemilihan, berarti keputusan bersama. Yang di voting itu keputusannya. Ya, jadi pemungutan suaranya dihapus mawon. Keputusan bersama. Keputusan Ya. votingnya di Nah, sudah dibentuk tapi Ibu. Mirip nih sama Oh, geng. belum sudah. Pendapatan. Iya. Lanjut ya, quorum pasal 10. 1. Sidang pleno dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh separuh lebih atau dari lebih dari satu peserta rapat kerja pengurus, dan alhamdulillah sudah hadir 100%. 2. Sidang pleno dapat dinyatakan sah walaupun tidak memenuhi quorum apabila setelah ditunda 2 kali 5 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Penutup pasal 11. 1. Segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diputuskan kemudian oleh peserta rapat kerja pengurus melalui sidang pleno. 2. Peraturan tata tertib berlaku sejak ditetapkan sampai selesainya acara rapat kerja pengurus pada siang hari ini. Ditetapkan di Tanggulangi pada tanggal 25 April 2026 pukul 14.19 waktu Indonesia Barat. Tanggulangin aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pengurus. Tuan rumahnya di rumah makan ya. Alhamdulillah, soalnya pengurusnya sugi duit ya. Yang targetnya semua pengurus itu sasaran. Target menjaga silaturahim antar pengurus anjang sana. Terus sasaran semua pengurus BMK At-Dakil Kantor Kecamatan Tanggulangi. Rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Iuran pengurus 30.000 kali 24. Bagaimana? Atau dikurangi atau ditambah? Pas ya? 30.000 dikalikan 24 pintar. 720. Masuk kasih nih 20. 50. Boten soalnya ada yang mundur 1. Sebenarnya 25. Nah,
550 Bu Iva. Kasnya berarti 200. Napa kurang monggo usul mawon. Soalnya tuan rumah kan jenengan santen. 600 nggih. Pun. Berarti ditambah sing wingi sing 600 nggih. Monggo Bu Iva diganti 120 kasih. Nanti kasnya juga kembali ke channel rekreasi pengurus. kemarin jajak ke Bali ya gak gelem ya wis ke Bali sini lagi tuas ketua ini wis pesen pelaksana pengurus harian. Waktu pelaksanaan Januari sampai Desember, Selasa minggu ketiga. Selasa nomor apa? Selasa mawon nggih. Selasa minggu ketiga. Sudah, terima kasih untuk pengurus harian. Hanya satu ini saja karena satu ini sudah mantap ya. Setiap kali kita harus pergi ke rumah panjenengan sahabat ya. Jadi untuk program harian pengurus satu asalkan bisa istiqomah semuanya. Kalau bisa, kalau tidak sakit monggo hadir ya. Sing boten hadir boten napa-napa pas undangan atau pas sakit. Tapi kalau tidak ada apa-apa monggo hadir semuanya. Sebab napa niki pun yai sedanten pun banyak job ya. Pak Yai pun Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, pas waktu teguran pusat pengurus diliburkan apa mboten? Libur Bu. Libur mawon nggih. Dari Januari sampai Desember Nggih. ada kegiatan yang Ini Januari tidak usah. Ditulis saja Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus. Ditulis saja. Kecuali Januari dan Juni. Ya. Juni boten nggih. Juni. Ya, Juni ya. Jadi dikurangi itu tadi. Terima kasih. Diketok ya. Untuk selanjutnya langsung ke tular mawon. Urutannya Munakosa dan wisuda Ustaz Maftuhan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat padat sampai noco dewe. nggih. Yang tadi sudah sampaikan saya Zainul, kalau di kabupaten itu 75.000 itu tanpa syarat. Kalau syaratnya 40, 500. Kalau di Kecamatan Tanggulangin seperti biasa langsung syarat. Jadi 130 nopo dikurangi, nopo ditambah, nopo tetap. Putusan selesai. Lanjut. Wis jadinya padat. Nah, kan gitu ya. Sekarang program yang kedua tadi penampasan seperti biasa. Ini tentang wisuda santri. Sudah dibaca semua? Ada. Itu ada penambahan, pengurangan atau tetap? Jawab atau tetap? Wisuda santri itu biayanya tetap di situ 400, ditambah apa dikurangi? Kondisional. Ini rencananya di mana? Belum kondisional rencana Bu. Tadi kan kondisionalnya karena yang Munakosa itu sedikit apa? Ini ditambah atau dikurangi? Apa tetap ditambah? Berarti ditambah berapa? 50 berarti 420. Waktunya tahun apa gimana Kak? Waktu. Terus, nah ini dimulai bahas. Ini 26 apa 27? 27. Ayo. 27 berarti 2027. Nanti nggih berarti bebas. Nanti nggih.
Iya tetap, mulai kan saya katakan 26 apa 27. Kalau 2026 bulan apa? Akhir. Kan yang munakosa biar banyak. Belum tentu karena belum mengadakan munakosa untuk bulan ini. 27 awal Pak. 27 bisa 27 boleh ngeten Tiap tahun ngetokno. ngeten insyaallah. Nek ada keputusan seperti kemarin, habis sudah sendiri, ada wisuda di kecamatan. Kalau kita gunakan untuk kecamatan saja, kita handle semua, sudah. Nggih, saya Harus setuju tiap 27 tahun. ini ikut semua. Ya, Yang 26 munakosa hari 27 ikut semua. Jadi 2027 jangan Gini terlalu loh, akhir. gini loh, 2026 ini yang ikut wajib ikut di 2027 tapi awal kita makanya Januari atau Februari, jadi 2026 ini mas tidak ada di sini, tidak ada pemilihan lagi, pokoknya yang ikut ini harus ikut 2027 tapi awal. Tak ya, mulanya kan tadi 2027 kondisional untuk bulannya kita tentukan apa? Kalau Januari di sini programnya munakosa di bulan November biasanya sebelum munakosa saya adakan lagi untuk munakosa biasanya gitu. Juni, September kan 3 kali ya bulan Pak ya. Tiga 1 bulan. Ngeten lho, Bu. November. Perkiraannya di sini itu 3 bulan munakosa. 3 bulan itu baru munakosa, 3 bulan lagi munakosa. Per semester, Awal dulu. 2027 betul. Kalau 2027, kalau di sini munakosanya 2 November, berarti November, Desember, Januari itu ada munakosa dan untuk wisudanya mungkin di bulan Februari atau Maret. Pak, kan November kejauhan, Pak. Sekarang kan masih April, paling tidak sampai bikinnya Tuh. 2 bulan. Buat enggak paham. Yang besok itu munakosa Juni. Ini maksud saya itu yang terakhir di November itu munakosa terakhir programnya, Bu. Yang tahun 2026 ini. Iya. Terus 2026 ini karena November kalau semester itu kan 3 bulan ya, 1, 2, 3 berarti November, Desember, Januari, Pak, November kan doang. Yo, aksen Juni, April, Juni, September, November. Loh, sampun Bu, ini maksud saya itu selain program ini ada program di 27 Bu untuk persiapan masuk yang di munakosa ini, maksud saya. Bisa dipahami deh? Halo, Bu, bisa dipahami maksud saya karena di 27 itu ada wisuda, berarti sebelum wisuda itu biasanya kalau programnya kurang itu saya tambah untuk munakosa lagi masuk wisudanya itu supaya ada penambahan dari peserta, paham nggih? Nah ini karena ini November itu sebenarnya kan Februari itu munakosanya, November kan sudah, November, Desember, Januari, Februari baru munakosa. Ya wes oke, setengah telusan. Berarti nopo? Berarti Februari, Januari, Februari, Maret. Berarti Maret itu sudah. Mari Rioyo. Maret. Hari raya Pak. Hari Raya, berarti sebelum Hari Raya wes. Kok ditono ngoten nggih? Intinya program wisuda itu 1 tahun sekali ya. Munakosa wajib wisuda. Terus kompensasinya gimana kalau nggak ikut? Yang kemarin yang apa jenenge? Kompensasi. Kompensasi yang kemarin yang tidak. Mulane Bu, sampai poco iku nanti kan podo di sini. Sing kurang nopo sampai demo. Cek cepet. Bun, dari Bu ini tadi kompensasinya. Tanya Pak ya. Oke. Kalau seandainya 3 kali
3 kali munakosa itu berapa sih jumlahnya? 1 kali munakosa kita target berapa? 100. 100. Berarti ini 300. Nggak mesti Bu, karena targetnya itu gak mesti kadang satu majelis ya ada 35. Targetnya kan 35 sak majelis dulu Bu. Itu nek gawane daftar ya 35 dilaksanakan. Tapi memang targetnya di sini kan itu kan di munakosa itu kan 30 peserta. Nah kemarin kalau teman-teman banyak yang ikut munakosa, otomatis kan banyak dari 3 majelis 2 majelis. Penjaringannya itu. Menurut saya Berarti kalau mau memang kita di hotel seperti Kang Hotel setidaknya ada 500 peserta kan. Ya, munakosa. 3 kali munakosa sampean berapa kali dalam tahun ini? 3 kali per 3 bulan itu. Dari ini sak bulan kecepatan dari ini wong. Akhirnya 2027 setelah Ditambahi satu lagi mana jangan. Nanti Bu, ditambah itu mau persiapan di munakosa. Jadi itu di 27 mau terlalu Bu. Tadi kan paham sih. Ini loh, raker ini kan Mei. Jadi besok itu raker Mei sampai nggak sampai April. Apa? Iya, berarti 4 kali munakosa. Juni kan April, nggak harus Desember. Kita kan rakernya April, jadi Nanti pertamanya Bu, April. tadi teman-teman bilang munakosnya 2027. Di sini programnya ada 2026. Saya membuat 3 munakosa. Terus teman-teman minta 2027, berarti 2027 itu harus ada munakosa 1 kali dan baru wisuda. April nek gak Mei. Munakosanya Januari Bu Yayu, Januari 2027. Karena wisuda masuk tahun 2027, berarti setelah munakosa mungkin di 2007 yang pertama langsung kita wisuda 2006 dan 2007 tadi. Teman ini loh. Yang wisuda sampai 200, jadi kenakan partisipasi 100 saja. Kemarin kan 100 Santri hapus. Kemarin itu berapa Bu? 100. Sampai coba 100 per santri. Nih, karena pulau lah ngotot sampai poco, nanti sampai bala cepet sini loh. Ditambah. Dibayar. Biaya itu sudah ya? Itu loh, dikenakan partisipasi 100 per santri ditambah. Saya setuju wisuda ini dihandle kecamatan saja wis terus. Lagi Bu, pas kulo ngoten. Teman-teman kan minta gitu. Yang ini gawe dhewe berarti Tetap loh Bu. Di TPK biarpun menakan wisuda, tetap TPK wisuda, tapi tetap masuk di kecamatan bayar. Ngoten loh. Enggak usah. Yo bayar 1 sae per anak. Oh, TPK ya ta. Mantap. Ya, tenang sampai jam 4. oh ya Tapi sing duwe iki sik Malah sing suwe itu enggak kosa. Moro nang poso ya wisuda. Punya. Wis duwe akeh ta iki. ya wes anake cek oleh Asane duwe samu. Iya. Sama nggih. Berarti diputuskan untuk biaya wisuda 450. Untuk dilaksanakan denda yang tidak ikut 100.000 per santri. Untuk yatim itu tetap nggih 200 nggih. Wisudane yatim. Nggih tetap nggih 200. Nggih tetap. Kepala TPK semuanya ini kalau bisa khususnya pengurus ini sudah menyampaikan sosialisasi. Besok disampaikan hasilnya. Tidak mengadakan wisuda. Insyaallah hasil akhir diedarkan ke TPK, mohon dibaca nanti. Nggih. Pun sampun nggih. Itu takziah. Alhamdulillah ini perkembangan kami di bidang humas. Mungkin ada yang kurang setuju apa setuju ini? Untuk takziah
takziah itu ditentukan saja. Jadi yang ditakziah itu guru TPQ yang masih aktif. Guru TPQ yang Guru TPQ masih ini sudah ada, aktif. Bu? Sudah. Targetnya itu bagi yang meninggal atau yang sakit ini ya. Merumuskan sasarannya yaitu ustadzah anggota BMI At-Taktil sekecamatan. Nah, terus ini di anggarannya 200.000 sama 200.000. meninggal sama sakit. Ini untuk sakit apabila masuk rumah sakit baru dijenguk. Kalau sakit di rumah enggak. Kalau sakit itu dilihat sakitnya aja. Iya. Biasanya dulu. Ayo sing pembarane. Ini loh Bu, sakit kalau masuk rumah sakit itu kan ya wis nemen Bu, pun nemen. Sama satunya yatim itu ada 2 buat sos Tersiar sampai anak yatim. Jadi sendiri kan. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, la nabiyya ba'da ma ba'd. Ketua Kancak PPG Kabupaten Sidoarjo yang saya hormati, Ketua Kancak PPG At-Taktil Langin yang saya hormati, serta Ustaz-Ustazah pengurus kantor cabang PPG At-Taktil Langin yang berbahagia. Langsung saja ini schedule program bidang teguran BMK Tanggulangin ini dalam 1 tahun mempunyai 12 program karena setiap bulannya ada kegiatan. Untuk yang pertama ini ada cara pengisian raport online BMK At-Taktil Pusat. Nah ini nanti sebetulnya insya Allah di bulan Mei bulan depan ini nanti mungkin kita mengundang dari kantor cabang kabupaten, mungkin nanti Ustaz Jainul atau siapa yang bisa hadir nanti suratnya menyusul Ustaz untuk pengisian raport online. Nah, ini agendanya bulan Mei berarti bulan depan. Nah, tinggal beberapa hari ya. Kemudian langsung saja yang kedua, cara pembelajaran jilid 1 dengan berbagai media yang menyenangkan untuk anak usia dini. Ya. Nah, Berhubungan dengan lombanya. Kali Bu Zia, nggih. ya, dimana ini tutor dari pengurus Kecamatan Tanggulangin atau mengambil dari tutor dari luar, nanti kesepakatan. Oke, ini bisa dibahas di teguran atau arisan bisa. Oke. Ya, rapat pengurus. Langsung saja yang ketiga. Yang ketiga adalah berbarengan dengan teguran pusat di bulan Juli, ya, di kabupaten mana nanti? Krian, ya. Langsung yang keempat, sholawat atau diisi siraman kolbu oleh Bu Nyai atau Pak Yai dari luar. Ini nanti di TPQ Ar-Rahmah Penutar Sewu. Maulid ini ya. Maulid Pemilihan tempatnya juga. Iya. Pokoknya yang ngundang dari luar, tolong dicarikan yang kondisi. Oh iya. Selanjutnya di bulan September ya, cara pembelajaran dan pemahaman jilid 2 dalam setiap pergantian bab baru atau pokok bahasan baru ya. Ini pengenalan yaitu harokat AIU, tanwin, sukun dan panjang pendek yang menyenangkan ya. Iya, untuk pembelajaran kepada anak-anak ini bulan September, insya Allah 18 September di TPQ Al-Muttaqin Puri Sampurno, belakangnya kantor kecamatan Tanggulangin. Yang keenam, cara pembelajaran jilid 3 ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Yayu Sri Rahayu SAG MPD bulan Oktober, pembelajaran jilid 3 Oktober. Lanjut program yang ke-7 pembelajaran jilid 4
Nalika jam iki mboten banyak, cuma 2. Rekreasi. Yang pertama supervisi bagi TPQ yang tidak aktif dalam kegiatan kartil. Ya, kados sebulan kok gak tau teko niku perlu disupervisi. Termasuk Munakosah ataupun munakosah niku kok sampai 3 tahun kok nggak pernah ikut, niku perlu disupervisi. Targetnya ke TPQ yang dituju, sasaran ke kepala TPQ. Niki sumber daya niki. Oh, sumber dana. Dana dan daya. Niki perkiraan 200.000 dipakai pelaksanaan 4 bulan. Gimana niki 4 bulan sekali napa di kondisional? Kondisional gitu masalah. Terus bagi yang nanti kok melihat ke depan ini kok tetap gak aktif, jadi tetap kondisional. Yang kedua ini adanya rihlah. Ya, rihlah ini ditujukan kepada semua pengurus dan kepala TPQ bagi pengguna kartil, sumber dana per kepala dilihat tujuannya kemana. Ini untuk sementara tak pakai 150, waktu pelaksanaan dilaksanakan 2 tahun sekali mawon. Iya, nek setahun pisan kecepatan. Mangke kirangan usul teng pundi. Pun nggih, mboten pertanyaan nggih. Tentu poin langsung mawon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan program santunan anak yatim. Ya seperti biasanya saja, mungkin ini tidak ada tambahan. Cuma saya berharap ya kepada kabupaten kalau bisa itu jangan 50-50 nggih. Ibu-ibu gimana untuk program santunan anak yatim? Kalau 70-30 kecamatan, 30 untuk kabupaten itu masih mending ya. Dari 50 kita itu maksimal dapat 300. Ya, masa kabupaten 50%. Kita waktu pembagian Bu ya seperti kemarin alhamdulillah banyak donasi. Kalau nggak ada donasi masa hanya 10 TPQ yang kita kasih. Gini aja Bu, nanti kita usulkan, tapi kami minta kesepakatan oleh ibu-ibu semuanya. Kita usulkan ke Ustaz Jainul nggih. Kalau bisa 70-30 ya. Jangan 50-50 Bu. Kita juga punya program ya. Kita punya program. Kalau kita gitu kan di sini loh yang di satu anak itu dijatah anak 1.600. Kan kasihan yang lain Bu. Betul. Kasihan yang lain. Satu kecamatan satu anak 600. Kalau kita bagi di kecamatan masih dapat 6 anak yatim gitu loh. Ustaz Jainul mohon maaf untuk santunan anak yatim ini kami semuanya keberatan kalau 50-50 kecamatan dan kabupaten. Kami mohon dengan sangat gimana kalau 70 untuk kecamatan, yang 30 untuk kabupaten. Sebab kita kecamatan juga mempunyai program gitu loh Ustaz Basbudi. Ini tadi sudah kesepakatan kita minta yang 70, yang 30 untuk kabupaten dan pusat 2 kan itu Bu. Iya, kabupaten dan pusat iya. Iya, Basbudi ngapunten. Kenyang Pak. Kalau keputusan ini tidak bisa kami
karena di raker sebelum jenengan pusat sudah raker kedua. Di bidang teguran pusat itu sudah ketok palu 50. Jadi ngeten sebetulnya teguran ini kan ada tiga, ada teguran pusat, ada teguran kabupaten, ada teguran kecamatan. Ketika di teguran pusat, ketika di teguran pusat, contoh kayak kemarin teguran pusat di Gresik, yang ketempatan di Kabupaten Gresik dapat 50%. Lah nanti kabupaten yang 50%-nya yang 50 di pusat, kemudian yang 50%-nya diberikan ke yang ketempatan Gresik 25, kemudian di kabupatennya 25. Kalau teguran itu ada di kabupaten, contoh di Kabupaten Sidoarjo besok, ya kabupaten dapat 50, yang ketempatan dapat 25. Jadi dibagi. Seperti halnya di kecamatan. Kalau kecamatan itu tegurannya di kecamatan, maka yang dapat 50 kecamatan. Jadi sebetulnya kalau dipikir adil, jadi harus adil. Siapa yang ketempatan, yaitu yang dapat 50%-nya. Jadi kalau saya ketok sekarang, ya bukan saged, karena kemarin sebelum panjenengan raker ini pusat sudah raker duluan. Nah besok Mei rakernya kabupaten. Jenengan ini raker isi. Yang mungkin ya karena ini kan sudah disepakati untuk tahun 2027 ya raker pusat. Jadi raker pusat itu memprogramkan 1 tahun ke depan. Jadi yang 2027 sudah direncanakan. Ya mungkin nanti kami bisa menyampaikan apa niku sing ketepatan nek iso 70 pada dasar seperti itu. Dan ngenten dari dana infak teguran yang sudah panjenengan setorkan di kabupaten, yang 50%-nya kan tadi di kecamatan, yang 50% dibagi lagi 25 pusat, 25 kabupaten. Dan dana pendidikan santunan yatim dan duafa itu toh nanti kembalinya juga ke kecamatan. Nah, itu tergantung yang diusulkan. Kecamatan mana yang kemarin itu? Sidoarjo. Sidoarjo itu 2. Yang ngajukan. Makanya kalau bisa di tiap-tiap kecamatan itu paling tidak 1 yang diusulkan. Pun paham kan? Jadi untuk usulan ini saya tampung dulu, tapi untuk saat ini masih belum bisa. Oke. Terima kasih Ustaz. Dan kami sampaikan cukup sekian saja untuk jawabannya tahun ke depan. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya yang berbahagia, langsung saja dalam bidang madin tidak banyak yang saya sampaikan karena memang satu saya masih baru, masih anyar gres ya, ibarat kemanten anyar itu. Serukul Pak, serukul ya Pak. Jadi tadi saya melihat di program kerjanya pada rencana anggaran itu pendaftaran 70.000. Nah ini menurut yang saya ketahui yang paling akhir itu pendaftarannya itu 80.000. Ya 80.000 di brosur yang saya baca terakhir 80.000 dan infaknya 80.000. Mungkin
mungkin saja ini berdasar kalau dulu itu bisyarah pembina setiap hadir dulu sebelum 2025 itu 150.000 itu bisyarah pembina. Sekarang yang saya ketahui mulai 2025 itu bisyarahnya 200.000 setiap hadir itu pembina di PG Madin Tarjim. Itu yang saya mungkin ingin sampaikan. Adapun kegiatannya, semoga saja harapan kami semoga di tahun 2026 ini ada pembinaan tarjim di Kancap Tanggulangan, karena mungkin lebih dari 10 tahun belum pernah ya. Terakhir itu ya di DPG-nya Ustadzah Umul, entah niku tahun berapa ya. Tahun pinten niku Umul. Tahun pinten jenengan PG Tarjim? 2000 piro iku? 13 tahun, Pak. 13 tahun. Saniki tahun 2026 ya, pun 13 tahun ya. Ibarat pisau ini pun tayengan ya, pun 13 tahun boten nanti wonten kegiatan. Harapan kami semoga Kalau kambingan nila saan no gitu. Iya, ngidang. Ini raker Kancap Kecamatan Tanggulangin di rumah makan Kampung Kecil Sidoarjo. Alhamdulillah pengurusnya sehat-sehat. Tujuan paham kabeh. Coba puji ya. Alhamdulillah tuntaslah sudah raker pengurus BMG Atartil Kancap Kecamatan Tanggulangin di rumah makan Kampung Kecil, disponsori oleh ST Rahayu dan es jeruk.